Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geren Veranda Deana dengan NIM 22832100017. Jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Di sini saya membuat video tentang alat pelindung diri demi keselamatan para pekerja dan juga karyawan di tempat kerjanya. Berikut kita saksikan videonya. Mari disimak. Selamat menonton. Bagi seorang pekerja dan perusahaan, keselamatan kerja menjadi hal yang paling utama. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 ini juga diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perusahaan dan pekerja sama-sama harus mengetahui tentang keselamatan kerja sesuai dengan standar yang berlaku. Salah satunya dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai dengan standarisasi. APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. APD ini terdiri dari perlengkapan wajib yang digunakan oleh pekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja yang digunakan untuk menjaga keselamatan pekerja sekaligus orang di sekelilingnya. Tentang alat pelindung diri dan pengusaha wajib untuk menyediakan APD sesuai dengan standarisasi nasional atau SNI bagi para pekerjanya. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan atau apa saja yang digunakan dalam APD di tempat bekerja berikut ini. Yang pertama yaitu ada helm safety atau helm keselamatan. Topi ini atau helm safety ini berfungsi untuk harus dipakai oleh tenaga kerja supaya tidak tertimpa hal-hal yang tidak diinginkan. Harus cukup keras dan juga kokoh dan nyaman dipakai untuk para pekerjanya. Biasanya, bahan lapisan plastik dengan lapisan kain sangat cocok untuk keperluan ini. Jadi keperluan helm safety ini yaitu agar tidak tertimpa ataupun terkena barang-barang yang berjatuhan dari atas supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada masker, bertujuan untuk menghindari udara kotor yang diakibatkan oleh bermacam-macam hal diantara lain seperti uap sejenis beracun ataupun gas, racun dan debu halus yang dihasilkan maupun debu-debu dari proyek yang dikerjakan. Kacamata pelindung atau protective goggles. Alat ini berfungsi untuk melindungi diri dari lemparan-lemparan benda kecil ataupun batu ataupun kerikil yang terjadi di dalam kerja lapangan. Adapun pengaruh cahaya, pengaruh radiasi maupun percikan logam ataupun bahan kimia. Selain itu juga kacamata ini berfungsi untuk melindungi mata dari segala macam situasi yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan-kesalahan fatal. Sarung tangan atau bisa disebut juga glove. Alat ini berfungsi untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam ataupun juga mencegah menciderai saat sedang bekerja. Selain itu juga sarung tangan ini berfungsi agar tidak tergores pada saat melakukan pekerjaan. Safety shoes atau sepatu keselamatan berfungsi sebagai alat pengaman pada tempat yang berlumpur ataupun becek untuk mencegah kecelakaan yang fatal menimpa kaki. Kebanyakan sepatu safety merupakan ada lapisan khusus seperti metal-metal unik yang melindungi kaki dari benda tajam atau berat, panas, cairan kimia, dan lain-lain. Selain itu, sepatu safety ini di bagian depan terdapat lempengan besi yang apabila sewaktu-waktu terlindas oleh mobil tidak kerasa. Perlindungan telinga atau earplug berguna untuk menjaga dan melindungi telinga dari bunyi-bunyi yang bersumber atau dikeluarkan oleh mesin yang memiliki volume suara yang cukup keras dan juga bising yang bisa mengganggu indera pendengaran. Alat di dalam gambar ini juga terdapat alat pelindung telinga yang besar dan alat pelindung telinga yang kecil. Tinggal disesuaikan bagaimana sesuai kebutuhannya. K3 dari Ketahun atau juga K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu upaya kerjasama, saling pengertian dan partisipasi dari pengusaha dan karyawan dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas. Pelaksanaan K3 antara lain berdasar pada yang pertama, UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2. Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3.
Yang ketiga yaitu PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat yaitu ada OSAS 1801, standar internasional untuk penerapan sistem manajemen K3 ini. Mari gunakan APD kita demi menjamin keselamatan dan kesehatan kita, mulai dari safety helmet, kacamata pelindung, seragam khusus, sarung tangan, dan juga safety shoes. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak videonya.